Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Betaria Taruli Situmorang. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan mind mapping tentang akuntabilitas untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Baiklah, langsung saja. Akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas dibagi atas 5, yaitu hubungan, hasil, laporan, konsekuensi, dan kinerja. Adapun fungsi akuntabilitas dibagi dalam 3, yaitu fungsi kontrol demokratis, fungsi mencegah korupsi, dan fungsi meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas terbagi atas 5. Yang pertama, personal, yang kedua individu, yang ketiga kelompok, yang keempat organisasi, dan yang kelima stakeholder. Mekanisme akuntabilitas birokrasi menggunakan alat yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua kontrak kinerja, dan yang ketiga lakib. Lingkungan kerja yang akuntabel dibagi atas 9. Yang pertama, kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, dan yang kesembilan konsistensi. Adapun langkah menciptakan framework akuntabel dibagi atas 5. Yang pertama menentukan tujuan, yang kedua merencanakan, yang ketiga implementasi dan monitoring, yang keempat laporan, dan yang kelima melakukan evaluasi. Sedangkan dimensi akuntabilitas terbagi atas 4. Yang pertama dimensi kejujuran dan hukum, yang kedua dimensi proses, yang ketiga dimensi program, dan yang keempat dimensi kebijakan. Menjadi PNS yang akuntabel dinilai dalam 5 hal. Yang pertama transparansi, yang kedua tidak melakukan curang dan korupsi, yang ketiga perilaku penggunaan sumber daya, yang keempat perilaku dalam penggunaan dan penyampaian data, dan yang kelima perilaku berkaitan konflik kepentingan. Adapun penerapan akuntabilitas di lingkungan kerja sebagai analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis, seksi pengelolaan dan pemasaran bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemimpinan. Salah satu contoh kepemimpinan adalah pemimpin memberi saran dan penilaian yang adil dan bijaksana kepada bawahan. Dengan adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan, dapat memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula. Yang kedua adalah transparansi. Salah satu contoh transparansi adalah membuat laporan perjalanan dinas setiap kali telah melakukan perjalanan dinas. Tujuan dari melakukan laporan perjalanan dinas adalah meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pimpinan secara keseluruhan. Yang ketiga, integritas. Salah satu contoh integritas adalah dengan mengisi absen setiap kali masuk kerja, sebagai suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungan kerja. Yang keempat adalah tanggung jawab. Salah satu contoh tanggung jawab adalah membuat laporan harian sebagai suatu responsibilitas atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang kelima, keadilan. Salah satu contohnya adalah adil dalam memberikan subsidi atau bantuan benih kepada petani yang membutuhkan.
Yang keenam adalah kepercayaan, yaitu dengan datang ke unit kerja tepat waktu. Yang ketujuh, keseimbangan. Salah satu contoh keseimbangan adalah dengan bekerja sesuai tupoksi, yaitu pengecekan dan penginputan harga komoditas pangan pertanian. Yang kedelapan, kejelasan. Salah satu contoh kejelasan adalah mempelajari tupoksi atau tugas pokok dan fungsi agar dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dengan jelas. Yang kesembilan, konsistensi. Salah satu contoh dari konsistensi yaitu konsisten dalam memakai seragam kerja sebagai suatu penerapan dari sebuah kebijakan.